banyak libur, akhirnya dari 44 karyawan kontrak waktu itu sekitar 15-an mungkin yang dirumahkan. Itulah. Tapi bersyukur banget dari cerita-cerita teman-teman yang masih bertahan malah bersyukur kita yang dikeluarkan itu, soalnya manajemennya makin nggak baik lah di situ. Jadi bersyukur dikeluarkan itu malah bersyukur. Dan akhirnya ambil franchise pizza ini yang masih berjalan ya hampir 2 tahun berjalan. Apa Mas nama pizzanya? Pizza apa ya kalau di pusatnya di Purwokerto ya, Purwokerto Pizza itu apa ya namanya? Pizza apa ya? ya? Pizza apa ya? Itu alhamdulillah di sini. Bareng apa? Dulu kayaknya sebelum aku malah ambil franchise itu udah bikin program nasi itu yang aku 2020. Emang iya sebelum Nasi United ya? Iya, itu sebelum aku ambil pizza udah ada program itu, walaupun masih per pekan sih, masih Jumat di jalan di hari Jumat tok. Nah, ini teman-teman perlu ketahui nih, kemarin waktu kita waktu diterjunkan dibuang di Kota Malang itu, kita jualannya nasi United itu Mas ya. Satu porsi 10.000 ya. Fundraising. Ya, fundraising kita. Nah, alhamdulillah di Bontang juga saya mungkin sama kayak Mas Faisal ini, namanya Berbagi Berkah. Jalan udah 2 tahun lah. Memang per porsi kami di sini ya sesuai harga di sini ya 15.000 per box itu. Tapi Mas Faisal nih luar biasa nih. Bisa setiap hari. Kalau saya setiap Jumat saja. Kalau Mas Faisal nih tiap hari luar biasa. Gimana Mas itu? Berapa orang yang terlibat di Nasi United itu dan ceritanya awal-awalnya gimana Mas? Kalau berapa orangnya mungkin masih relatif dikit sih ya. Soalnya per hari itu masih distribusi 20 box per harinya. Itu pun masih belum bisa backup seluruh jamaah masjid, kan ini netap di satu masjid, dan di waktu duhur itu masjidnya sekitar isi 60 sampai 70 orang lah, lumayan rame soalnya masjidnya dekat pasar juga, dan itu masih bisa backup 20 box, jadi belum bisa maksimal soalnya donaturnya masih belum banyak ya. Masak sendiri atau itu ngambil di warung itu? Pesen di warung. Kami pesen di warung, terus ada kurir juga. Pesen ke warungnya itu nominal 9.500. 500-nya itu yang jadi ongkirnya itu. Belum boxnya kan Mas, itu boxnya nyediain sendiri atau dari warungnya itu 9.500 itu? Boxnya dari warungnya. Oh. Oke Mas Divan, sambil bertugas katanya. Iya, siap Mas Divan, luar biasa. Oke, saya tertarik nih Mas untuk ngulik di nasi boxnya itu ya. Nasi box ini berarti kan sosial ya, kerja sosial. Berarti nggak ada margin yang bisa, karena 500 rupiah aja untuk kurir ya. Udah 20 berarti cuman 10.000 lah ya per hari itu. 10.000 per hari. Itu pun ya kadang aku tambah biar angkanya pantas gitulah. Ya walaupun 10.000 sebenarnya udah sangat cukup sebenarnya, soalnya dari warung ke masjidnya itu relatif dekat banget. Oh, iya. Itu untuk ngelola donaturnya gimana Mas? Untuk cari donatur sama ngelolanya gimana? Ngelolanya sih aku dulu main di posting WA sama Facebook tok sih. Kalau Instagram dulu sempat aktif juga, cuma nggak bisa maksimal soalnya aku bukan orang Instagram. Itu di Facebook posting dari rekan teman-teman sendiri ya. Sebenarnya tugas kalau kami fundraising itu cuma cerita-cerita aja sih, cuma cerita gimana program kita berjalan, gimana misal orang yang menikmatinya itu difoto lah,
walaupun nggak kelihatan mukanya itu jadi bahan cerita, tinggal cerita-cerita aja ke teman-teman donatur di grup, nanti ya itu insya Allah bisa tahu lah, biar teman-teman yang di grup tahu realnya di lapangan itu gimana. Kita kalau saldo habis juga berhenti. Ini juga masih berhenti ini. Iya, iya. Ini juga masih Sama, berhenti besok. Kadang-kadang tuh saya tuh gini Mas, ketika memosting apa ya, menggalang dana, kadang-kadang awalnya semangat, lama-lama kok rasa-rasanya malu ya, tiap apalagi tiap Kamis gitu. Waduh, ini pasti posting ajakan sedekah itu kan, ya mungkin godaan setan ya. Jadi kok kayak jadi minta-minta gitu. Jadi walaupun sebenarnya kan kita ngambil margin ya. Enggak juga, sebenarnya enggak boleh malu juga sih Mas, soalnya kan ini bukan bukan buat kita juga, kita enggak ambil apa-apa, jadi tinggal males sih aja sih sebenarnya. Aku kalau dulu awal-awal nulis panjang di Facebook cerita soal Nasi United ini wah sering lumayan, tapi sampai makin kesini di WA tok malah yang aku posting itu pun template. Yang aku posting itu misal kalimat-kalimat panjang itu template semua ya. Oke. Berarti kan tetap Mas Faisal ini ada tim kan, nggak sendiri gitu loh. Iya, ada tim collab sama warungnya teman sih, sama ada teman yang jadi kurir itu juga teman, dia masih fresh graduate tapi susah nyari kerja, jadi aku minta buat bantu. Ada kisah-kisah menarik nggak Mas selama menjalankan Nasi United ini? Cerita menarik apa ya? Kalau awalnya kan dia bermula dari aku pusing karena nggak jadi itu, nggak keterima sama mertua, ngedeketin cewek. Ditolak. Terus iya itu soalnya udah wis kadung nempel, tapi nggak diterima, ya udahlah itu pusing. Akhirnya nyari selimuran ini gimana caranya. Akhirnya mantau Instagram, ada pergerakannya Ustadz Randy yang di Bandung itu. Dulu di Bandung ya? Balikpapan Mas. Balikpapan dulu. Balikpapan ya. Itu beliau kan di awal langsung per hari. Wah itu aku buatlah walaupun per pekan sekali. Dulu awal 18 September 2020, 38 box itu awal dari Nasi United Kerap. Tuh biar punya kegiatan, maksudnya biar pusingnya teralihkan ke hal yang lebih positif aja sih. Itu. Terus sekarang udah diterima nih sama mertua? Diterima orang lain kayaknya. Berarti jodohnya ada yang lebih baik, Masya Allah Mas. Amin. Iya, pengennya dapat anak Yubi sih, biar gitu? semisi. Asik. Iya. Siapa ya? Mbak Dian, ini bisa dicomblangkan nggak Mbak Dian? Iya. Oh, iya. Siap. Pilih ya. Oke. Saya sangat senang sekali ya dengan semangatnya Mas Faisal nih ya. Luar biasa. Terus ini cerita dong gimana jatuh bangunnya jalanin pizza. Saya lihat juga ini kan nggak jualan di tempat atau di ruko gitu ya, tapi Mas Faisal ini malah jemput bola ya. Motor sih, iya. Ya kayak Pizza Hut yang itu, yang awal corona sampai sekarang mungkin ya. Sekarang kayaknya nggak ada sih, tapi itu kan pas awal corona dulu Pizza Hut pun turun ke jalan, naik pakai motor nawarin ke orang-orang lewat di tepi jalan gitu kan. Nah itu sistemku sampai sekarang gitu sih. Makanya kalau dibanding teman-teman IKM, wah ini masih awal banget aku. Kalau dibandingin teman-teman yang udah lebih enak, lebih berpengalaman, udah yang full online, masih perlu banyak belajar lah kalau aku sendiri. Tuh, soalnya mainnya masih offline, belum online pun masih sangat minim banget. Itu dulu aku awal ambil franchise
itu alhamdulillah sebelum puasaan, sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu udah mulai dan boom ketika Ramadan itu kan banyak-banyaknya orang nyari itu ya, nyari makanan. Dan itu di awal Ramadan pas itu sih masih relatif mungkin nggak banyak lah ya, tapi semakin mendekati akhir Ramadan itu udah makin banyak. Dan akhirnya beberapa bulan ke depan aku bisa punya 7 atau 6 atau 7 tim gitu. Yang 2 di dapur, yang sisanya di sales, nyebar ke beberapa titik. Alhamdulillah bisa, kalau yang paling banyak bisa jual 250 box sehari. Itu tahun 2020. 2020 Tahun ya? 2020 ya, awal-awal itu COVID itu, Mas. Oke, luar biasa. Terus gimana, Mas, Itu sampai perkembangannya? Makin ke sini semakin makin kesini makin alhamdulillah makin belum tahu nih gimana caranya biar bisa naik kayak dulu lagi gitu. Soalnya dulu kan timku rata-rata hampir semuanya malah pelajar. Soalnya mereka kan libur karena sekolahnya tutup kan. Itu sekarang karena udah nggak libur-libur lagi, jadi aku udah single fighter lagi. Oke nih, bergabung juga nih ada Mbak Erni, ada Mbak Eni. Selamat malam ya. Alhamdulillah ini. Wah. Ramai banget nih. Alhamdulillah. Oke, Mas Faisal. Jadi di sistem franchise-nya tuh beli lepas atau gimana, Mas, dari sistem dari apa? Apa tadi namanya? Pizza apa ya? Pizza apa ya? Gimana, Mas? Kalau beli franchise ini bisa dibilang lepas ya. Kalau soalnya kan nggak ada royalti setiap bulan atau tahunnya gitu. Kalau ini mungkin sama Mas Anggi ini ya yang lebih berpengalaman. Iya. Aku kan masih itu. Kalau ini sih termasuk enak kalau sistem yang kayak gini. Jadi nggak ada itu. Cuma kita diwajibin beli bahan bakunya ke DC, ke distributor centernya. Kebetulan deket sih di Singosari. Jadi misal kalau aku kelamaan nunggu kiriman gitu, nunggu jadwal kiriman dari DC itu bisa langsung meluncur ke Singosari. Oh, jadi untuk resepnya dijaga dengan harus membeli bahan baku di ini ya, dari suppliernya ya. Yang paling utama sih ada saus yang nggak ada di luaran. Sausnya kalau sosis mungkin bisa masih dicari di tempat lain, kalau saus agak rada susah. Mau bikin sendiri pun repot banget, makanya masih bertahan beli di distributor. Itu waktu beli itu udah harga berapa, Mas? Franchise gitu. Harga dulu berapa ya? 6 kalau nggak salah. Itu dapat apa aja? Franchise-nya aja ongkirnya plus ongkirnya 7 itu. Dapat boot gitu, boot peralatan dapat gitu ya, dapat kompor, dapat istilahnya wajan itu flat. Wajan sing flat itu, Mas. Itu dapat bahan baku 150 box buat 150 porsi. Plus hampir lengkap semuanya lah, sama alat marketingnya juga. Ada papan sing segitiga buat di tepi jalan itu juga. Lengkap. Sampai lumayan. Saat ini untuk sistemnya dibantu nggak, kayak disupport nggak, kayak misalkan cara ini marketingnya, terus kemudian kayak mungkin software yang digunakan mungkin kayak mungkin untuk perhitungan gitu-gitu, gimana, ada nggak? Nah ini yang minus sih, yang aku rasa minus dari sistem franchise yang aku ambil. Soalnya dari sisi edukasi marketingnya, biar gimana caranya franchisee ya, yang ambil franchise itu bisa berkembang, tetap pemasarannya itu bagus, itu kurang. Masa di grup itu cuma ya sesekali posting cuma di kota lain, mungkin franchise yang di kota lain itu penjualannya bagus gini.
Bismillah. Cuma sekedar motivasi aja, nggak di mentoring atau gimana gitu, enggak. Nah, itu sih minusnya sing aku rasa sih. Yang lain-lainnya mungkin relatif bagus. Iya, iya. Berarti ini mau rencana teruskan atau mau bikin franchise sendiri, jangan-jangan udah ngerti nih sistem Laginya kan hari bisa ini kelas diri ATM. nih. Atau mau nambah franchise lagi tahu crispy. Punya Mas Anggi. Pongpong nggak buka franchise kah? Pongpong ya. Pongpong reseller dong kalau pongpong. Mas Irdian, apa kabar? Oh ya, mungkin teman-teman sekalian nanti kalau ada yang mau bertanya bisa ini ya, langsung raise hand atau langsung chat atau langsung open mic juga bisa ya. Oke. Ada lagi Bang pengalaman usaha lain atau mungkin di kerjaan-kerjaan lain Mas yang bisa di-share? Pengalaman ini kayak mungkin secara itu ya, juragannya antri kemarin ya. Boleh. Juragannya antri kemarin itu sebenarnya dari angkatan 174 ini ada 4 orang sebenarnya. 4 apa aja Mas? 4 ya? 4 apa 5 ya? Aku, Mas Divan sebenarnya kan lolos dia. Mbak Dian sama Mbak Erni. 5 ding sama Mbak Eni ding. Bentar Mas, ada seleksinya nggak Mas kalau ada lolos segala gitu? Sebenarnya prosesnya itu gimana sih? Kayaknya ada kayaknya. Aku sempat nanya Mas Bagus nggak hadir ini. Mas Bagus Jember itu dia kan batch 8 ikut, batch 8 atau 7 gitu dia ikut, terus yang kemarin itu dia ngajuin lagi, daftar lagi dan nggak lolos. Aku pas habis itu daftar tanya ke Mas Agus itu seleksinya piye Mas biar lolos gitu. Wah itu biasanya yang sering ngaji di Juraji Mas yang diloloskan gitu. Wah aku cuma sekali tok ning Juraji lolos nggak ya? Ternyata alhamdulillah lolos. Iya. Jadi seleksinya itu kita ngajukan diri tuh ada formnya gitu, terus kemudian diseleksi, baru diumumkan, baru ada biaya gitu Mas yang harus dibayar. Sebenarnya nggak ada biaya, free sih sebenarnya. Cuma kita sebagai tamu diminta buat ada minimal infak lah buat kita gantiin apa yang dikeluarkan oleh pondok gitu. Soalnya kan pondok juga buat acara itu nggak sedikit itu uang sing dikeluarkan. Jadi minimal berapa Mas kalau infak itu? Minimal. 400 kalau infak minimal. Ya, itu bebas dari minimal 400. 3 hari Mas ya? 5 hari. Dari kemarin ini tanggal 21 sampai tanggal 25. Oke. Kamu bisa ceritain gimana mulai masuk sampai kegiatan-kegiatan sampai selesai nih di Juragan Nyantri nih. Ini nggak tahu ya, apa teman-teman ada yang alumni juga ya, yang sebelum aku maksudnya. Kalau aku Mbak Dian, ini Mas Oli udah ding. Mas Oli mungkin. Ya? Oh berarti kemarin nggak ikut Mas Oli? Ikut jemput, ngantor Dianto, cuma dia batch sebelumnya kok ya Mas yo. Iya. Batch berapa? Amin. Sampai 8. Jadi gimana Mas? Ketika sudah kan kemarin ngumpul di tempatnya Mbak Erni dulu ya, teman-teman itu ya? Iya, sing dari Jember ngumpul di Mbak Erni katanya. Aku malah bablas nih langsung ke Pujon. Alhamdulillah ini keturutan pengennya Juragan Nyantri kan ketemu sama Abi Ihya. Gimana Mas? Beliau ceritain dong. Itu di situ juga ketemu Mas Meldi, satu fasilitator IKEM kita kan. Itu sempat cerita sama Mas Meldi. Kamu pasti, Mas Meldinya ngomong ke aku, Mas, kamu pasti kalau ngaji sama Abi itu nggak semua yang ngaji ke Abi itu pasti pernah dilihat
kayak Abi langsung lihat ke mata kita gitu, langsung apa? Dan Abi lihat ini sambil senyum sing menyenangkan banget, kayak tulus banget gitu. Dan itu hampir semua orang yang pernah ngaji di Abi itu pernah digitukan. Nah, gimana caranya Abi bisa apa ya? Kan nggak semua kiai gitu bisa, nggak semua ulama, nggak semua guru bisa punya pendekatan ke jamaahnya sampai kayak gitu. Soalnya dan Abi Ihya itu senyumnya kayak simple tapi seneng gitu ngelihat senyumnya Abi gitu. Lain sama ya nggak apa ya, pokoknya istimewa lah. Kalau kalau ya tanpa mengurangi kehormatan ke ulama-ulama atau guru-guru lain ya, punya kelebihan-kelebihan masing-masing pasti. Tapi di Abi Ihya ini Masya Allah sih, Alhamdulillah kemarin bisa punya kesempatan buat ikut Juragan Nyantri itu. Nah, kemarin Kalau tuh berarti waktu di situ di lingkungan pondoknya Mas ya. Jadi tinggal di situ, nginap di situ. Ya bener-bener kayak jadi santri beneran ya selama 5 hari itu. iya sih, cuma santri sing rada istimewa mungkin ya. Soalnya kita kalau misal habis subuh gitu ya, kan ya benar dibangunin bukan habis subuh ding, jam 2 lah, jam 2 itu dibangunin tahajud sama santri-santri ini, ada sing bagian bangunin lah. Terus habis tahajud itu kan zikir, nah di zikir-zikir itu anak-anak sing kayaknya khusus buat member Juragan Nyantri itu dipijetin habis pas Masya dikir-dikir. Allah. Masya Allah, itu kan kalau santri-santri biasa nggak mungkin digituin ya. Ini tamu istimewa banget ya. Masya Di, Allah. di bener-bener dijamu ya. Yang cewek digituin juga nggak, Iya. Mbak Dian? Gimana Mbak Dian? Kayaknya nggak. Yang cewek dipijitin nggak Mbak? Iya. Kayaknya khusus yang cowok ya, Masya Allah itu. Itu sih. Sama makannya juga sih. Sebenarnya kita ada beberapa 1-2 teman yang kalau di luar pasti bisa lebih enak, istilahnya kalau intinya lah makan di luar itu nggak kayak di pondok. Kalau aku nilainya, wah ini makanan di pondok ini mas acara Juragan Nyantri ini istimewa banget. Kayaknya anak-anak pondok pada normalnya yang di situ pun nggak mungkin makan seenak ini setiap hari gitu. Itu udah cukup malah banget istimewanya. Menunya itu ya kayak masakan rumah lah. Kalau di pondok kayak adikku kan juga mondok ya. Itu kayak nasi tempe sama kerupuk ya udah untung-untungan. Kalau kerupuk doang ya, itu kalau di Juragan Nyantri wah istimewa, kita kayak nggak dibiarkan lapar sama sekali itu. Jadi pengen ya. Ini rata-rata memang usia-usia berapa Mas peserta itu? Saya ini kalau ikut tua nggak? Pesertanya relatif banyak yang tua sih Mas. Alhamdulillah aku termasuk yang paling muda. Udah sepantas ya jadi santri ya kan kadang-kadang pengen gitu cuman kok pantas gak nanti ini ya. Banyak sih Mas. Itu malah yang dari Lampung itu udah bapak-bapak usia 40-an mungkin ya, Bang Adi yang dari Lampung. Tapi Yang paling muda rata-rata alumni IKEM nggak Mas peserta itu? Peserta Juragan Nyantri itu? Mas, ternyata aku ngira juga gitu sih. Ternyata enggak sih. Oh enggak. Banyak sih malah nggak tahu IKEM malah. Terus Nggak dari tahu mana? IKEM itu apa. Dari itu paling ya info nih dari ya Mas J itu mungkin dari Ini ngikutin Mas programnya J. Mas J kan, bukan dari pesantrennya itu kan? Sebenarnya diceritain juga di awal pas Juragan Nyantri itu, sebenarnya Juragan Nyantri ini adalah unek-unek para anak didiknya Mas J kan, yang pengen juga berguru ke gurunya Mas J. Soalnya Mas J kan kemana-mana sering itu cerita-cerita soal Abi Ihya. Nah, orang-orang terdekat Mas J, anak-anak didiknya Mas J itu banyak yang pengen juga nimba ilmu gitu. Nah, Mas J pas itu ada momen mau ketemu Abi Ihya ke Bujon. Nah, itu
Ustadz Agus kemarin cerita itu awalnya cuma 6 orang gitu. Terus masjidnya ngajak berapa 1-2 orang, oh nambah lagi Ustadz, nambah 6 orang. Sampai akhirnya 2 bis besar katanya mau datang ke Pujon itu. Akhirnya nah dari situ akhirnya muncul juragan nyantri sama juragan ngaji. Juragan nyantri dulu kan kalau nggak salah. Juragan nyantri. Tapi kan mereka yang ikut juragan nyantri itu juga tanya, ini kan program cuma setahun sekali atau beberapa bulan sekali gitu. Gimana caranya kita ngaji sama gurunya masjid itu rutin. Nah, akhirnya muncullah juragan ngaji. Berarti ini apa ya? Kayak pesantren kilat versi VIP ya. Kalau aku sih materi-materi yang dikasih dari Ustadz Nurul Haromain itu malah versi religinya dari versi ilmunya masjid sih. Kayak ilmu 2 lingkaran itu yang ada di YouTube masjid itu ada di situ, ada di materi juragan nyantri, tapi versi yang lebih Islami. Nah, ini bisa di-share dong Mas ilmunya ini kan jadi siapa tahu gitu juga mendapat manfaat juga walaupun nggak bisa gabung nih. Ini kan salah satu pengen saya nih ngulik-ngulik tentang juragan nyantri. Gimana Mas? Apa aja nih materi-materi yang disampaikan? Kalau aku materi yang paling nggak ngantuk sih ya. Yang materi-materi lainnya kan ngantuk ya. Oh iya Kak. Wah itu kan materi bisa 3-4 kali Mas sehari, itu ngantuk Masya Allah itu. Yang satu yang nggak ngantuk itu materi dari Ustadz siapa gitu. Soal kita Islam itu harus pakai kesadaran. Nggak baik juga kita kalau terus-terusan Islam dari warisan agama warisan, kita meluk Islam ini karena warisan dari bapak dari ibu, nggak baik juga. Nah di situ disadarkan bahwa Tuhan ini ada berapa banyak di bumi ini, ada berapa puluh agama gitu kan, dijabarin di situ. Di agama lain itu logis nggak kayak gini. Kalau di Islam kejawab semuanya gitu. Oh, pokoknya itu beliau emang di awal ngomong kalau ini adalah materi favorit dari semua angkatan juragan nyantri. Beneran itu durasi materinya emang nggak panjang, tapi anak-anak pada minta tambahan durasi walaupun ya nggak dikasih karena waktunya udah ganti materi. Kemarin berarti peserta total ada berapa Mas? Peserta total berapa ya? 50-an. Kalau cewek mungkin 15-an kalau nggak salah ya. Ini Mbak Erni termasuk peserta juga? Mbak Erni itu. Iya Mas Sugeng. Nah, ceritain dong Mbak Erni. Mbak Erni nih. Aku versi pertama adalah aku lama banget pengen bandeng, terus sampai di sana makan ikan bandeng, Masya Allah. Itu doang padahal dapat bandeng beneran. Masya Allah. Iya nih, katanya Mbak Enik nih 57 peserta, VIP ilmunya, Masya Allah. Iya ya Mbak Erni ya. Aduh, nggak ada rekamannya kan Mbak? Kalau kajian biasanya di-share di YouTube juga, NHTV biasanya Mas Sugeng. Kalau mau nonton biasanya ada di NHTV. Apa namanya? Coba diketik dong Mbak di chat. Oh iya itu. Bentar. Ada di NHTV sih, itu pun tapi cuma materi ngajinya Abi doang, yang lainnya enggak ada. Nah itu, ini udah jawab tuh. Ini kayaknya perlu deh Mas Faisal nyampaikan materi yang favorit tadi, yang Islam tentang kesadaran dengan versinya Mas Faisal nih. Ngomongin kita juga sama-sama ngaji nih jadi malam ini nih. Gimana deh? Kalau pernah ditambahin Mbak Dian, Mbak Erni, Mbak Erni kalau bisa nambahin nanti.
Mbak Dian sama Mbak Enik aja dulu testimoni gimana Ya, bikin gitu teman-teman kalau lainnya Mbak Mbak Enik Erni, Mbak tuh, Erni Mbak nih. Enik putusan tuh, Mbak Enik. pengen nyantri Oh, juga tuh. Mbak Enik udah di mana sekarang, Mbak Enik? Nggak muncul suaranya, Mbak Enik. Iya, yang Mbak Erni aja deh atau Mbak Dian, boleh deh. Mbak Dian, Iya, Mbak Mbak Dian Dian, dulu Mbak aja. Dian. Mbak Dian, monggo. Ya, kalau saya pribadi alhamdulillah sekali diberi kesempatan untuk bisa mondok sebenarnya. Soalnya saya pengen mondok dari dulu karena lihat temen kok kayaknya apa ya? Kayaknya mondok gitu. Akhirnya diberi kesempatan juga walaupun saat udah setengah tua ini. Terus apa ya? Banyak yang berkesan gitu. Yang pertama saya rasakan adalah kalau lihat ustadznya gitu ya, Masya Allah itu kagum dengan kerendahan hatinya, bahwa padahal itu kelihatan banget bahwa beliau itu adalah orang yang sangat cerdas, sangat kaya ilmu, dan saya bisa dalam 5 hari aja untuk dapat ilmu yang seuprit itu, kayaknya perjuangan kami itu udah kayak gini, terus bangun lagi. Gitu. Iya, bener-bener, Mbak. Dan saya bayangkan perjuangannya ustadz-ustadz itu kayak apa ya dulu itu, ya Allah, Masya Allah sekali nggak bisa, kayaknya nggak masuk ke akal gitu. Ya Allah, mereka gimana ya perjuangannya gitu. Kami aja yang dapat ilmunya cuma segini aja harus seperti itu gitu. Itu kemudian di sana juga selain ketemu ustadz-ustadz juga tentunya Abi Ihya ya, murabi kita. Dan ternyata Abi Ihya itu punya adik namanya Amina Syihabuddin Syifa, dan itu enak sekali penjelasannya juga waktu taklimnya beliau itu. Seneng gitu saya karena orangnya kalau jelasin itu sistematis gitu. Kalau Abi kan karena mungkin saya belum begitu paham bahasa Arab ya, Abi kan banyak banget kayak istilah-istilah Arabnya gitu. Jadi walaupun nggak paham ya tetap aja didengerin kalau Abi. Cuman kalau adiknya itu lebih paham lagi, kemudian tulisannya lebih rapi gitu. Ya seneng lah, banyak senengnya. Terus kemudian sekedar info, katanya itu kalau mondok di ini ya Nurul Haromain ya, emang lauknya itu selalu ada ikannya ya Pak ya? Ya Bapak pernah juga nyantri waktu itu ya? Ya jadi bukan hanya karena kita peserta juragan nyantri aja gitu, karena memang anak didiknya pun selalu diutamakan lauknya itu gitu. Nggak Oh, kayak gitu ya. pondok lain yang Abi itu Itu sangat, santri yang reguler itu dari usia berapa, Mbak Dian? DNH. kalau yang laki-laki kalau nggak salah ya itu umur 22 tahun ke atas Mas, karena itu kan memang dikhususkan untuk dakwah ya. Iya. Berapa tahun tadi, Mbak? Maaf, nggak jelas. Mulai 22 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, memang untuk dakwah itu, Mas. Jadi 20, syaratnya masuk 20. ke Nurul Haromain itu harus bisa ngaji gundul itu loh. Ada harokatnya itu. Jadi bisa Nggak, tadi baca 2 kitab yang tahun atau 20 tahun, Mbak? Jadi santri situ. 22. Oh, 22 minimal. tahun. Maksudnya kalau 2 tahun. 22 Nah, tahun. Ya, ya. kemudian per tahunnya memang cuma dibatasi 40 santri aja. Walaupun yang daftar banyak gitu. Karena memang pengen fokus gitu. Berarti full Oh, ya. full ini ya, full nyantri ya, nggak ada pelajaran sekolah kayak SLM, SD, SMP, SMA gitu nggak ada ya? Oh, itu ada, sekolahnya sendiri ada, Mas. Cuman sifatnya boarding school gitu. Iya, Maksudnya beda dengan yang pondokan yang ini. Kalau pondokan yang kami kemarin datengin itu kan emang khusus buat dakwah gitu ya kayaknya. Tapi kalau yang perempuan beda. Yang perempuan usia SMA ada. Dan apa kan kalau perempuan nggak ini ya. Maksudnya nggak dakwah kayak jadi dai gitu kan enggak. Gitu. Itu jadi emang Abi itu sangat memanusiakan manusia, bukan hanya kepada kita peserta juragan nyantri, tapi memang ke santrinya sendiri pun memang diutamakan lauknya gitu. Itu penjelasan dari santrinya sendiri. Gitu. Oh, gitu sih. Iya, emang apa? Aku dijelasin sama Ustadz Naja itu katanya di situ emang jarang banget kayak kalau ya tergantung santrinya mau atau enggak gitu ya. Kalau mau puasa ya puasa aja. Kalau soalnya di situ tirakatnya lebih sholat malam sama zikirnya sih katanya. Kalau puasa itu emang jarang banget, nggak ditekankan lah istilahnya.
gitu ya. Nanti Ya, anu deh, saya juga baru saya japri-japri lagi deh ke Mbak Dia atau Mas Faisal. Buat tahu nyariin pondok buat anak. Nunggu 20 tahun dulu, Mas. Lu kan ada yang usia SD, SMP, SMA ya, SMA ada ya. Oh iya, heeh. Oke, siap. Baik, ini oh ya, saya ini penasaran. Baik. Mungkin dari waktu di Juragan Nyantri itu gimana sih ketersambungan antara Mas J sama Abi Iya ini? Kok bisa nyambung ya? Ini kan Pujon ya. Di pelosok kan saya aja belum pernah ke Pujon. Padahal wong Malang, Mas. Gimana, Mas? Atau Mbak Dian? Ketersambungan kalau dari Mas J sih kayaknya hampir nyambung semua, Mas. Soalnya Mas Ya, J ketemu itu awal-awal ketemu itu loh. Itu kan Mas J kan dulu kalau kuliah kan di Surabaya. Surabaya, Nggak di itu. Pujon gitu loh. Oh iya itu kan Pujon itu katanya jadi pondok yang buat itu pengembangan kayak KKN-nya mahasiswa lah, kayak kurang lebih kayak gitu kalau nggak salah ya. Itu masjid dulu kayak gitu. Terus akhirnya gimana? Aku kok nggak ingat ya, Mbak Dian. Jadi Mas J itu kan dulu kuliahnya di ITAT Surabaya kalau nggak salah ya. Itu memang dulu waktu zamannya Mas J kuliah itu udah mulai dakwah di Ketintang gitu. Ketintang itu nama daerah di Surabaya ya. Jadi Mas J itu memang seneng ngaji kan. Memang kalau orang mualaf itu kan kayaknya pertanyaannya kritis-kritis gitu ya. Ikut ngaji di sana, di sini, di sana, di sini. Dan akhirnya ketemu Abi itu. Dan kayaknya Abi itu yang bisa menjawab semua pertanyaannya Mas J gitu. Mas J itu legonya soalnya Mas Abi itu jawabnya tuh nggak hanya dari satu sisi gitu. Abi itu selalu menjelaskan misalkan dari 4 mazhab bagaimana, sehingga itu kayak nggak hanya dijelaskan satu aliran aja gitu loh. Nah, Mas J senangnya itu. Nah, sedangkan di Ketintang itu kan memang salah satu tempat dakwahnya Abi, pusatnya itu di Pujon gitu. Jadi ya udah nyambungnya ya adalah karena memang Abi markas dakwahnya adalah di Pujon dan di Ketintang saat itu, Mas. Cuman sekarang cabangnya Nurul Haromain memang 90 lebih sudah. Cuman memang yang paling besar adalah di Surabaya dan di Pujon. Itu. Oh gitu ya. Jadi memang dari ini ya, dari waktu kuliah ya. Oke. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak mungkin dengan ceritanya dari Mas Faisal, mulai dari bisnisnya, dari pengalaman Juragan Nyantri, atau mungkin di kehidupan sehari-hari. Boleh deh kalau mau nanya. Mas siapa nih yang Mas Febri? Masya Allah, Mas Febri muncul nih. Rajin Mas Febri nemenin kita. Apa kabar Mas Febri? Alhamdulillah baik, Mas. Oke. Gimana Mas Febri? Dia mungkin ditanyakan ke Mas Faisal atau mungkin dengan teman-teman yang ikut di Juragan Mbak ini belum cerita nih, Mbak ini mungkin ada cerita soal itu nyantrinya Mbak ini atau Mbak Erni. Kalau Mbak Erni mungkin Mbak Erni ini lagi di posisinya lagi nggak bisa ngomong kayaknya nih karena berisik tempatnya. Silakan Mbak Erni atau Mbak Dian tadi. Mbak Erni lah, cerita dong dari versi santriwati. Aku ini aku juga sama sih sebenarnya, aku pengen dari dulu itu pengen mondok, cuman belum kesampaian. Terus kayak bersyukur banget ya, ternyata Allah menggariskan perjalanan hidup di umur 29 tahun ya. Umur 29. 29. Wah, masih muda ya. Masya Allah. Selama ini aku umur berapa, tolong. Wah, Mbak, aku selama ini berburuk sangka. Masya Allah. Raina 20-an gitu ya. Iya. Gimana Mbak Erni? Terus lanjut Mbak. Itu kayak Mas Febri. Ya jadi gitu, alhamdulillah waktu itu kayak sebenarnya kan kendalanya karena saya adalah karyawan ya.
cuti 5 hari itu adalah hal yang agak susah kalau Ini saya alami Mbak dipikirkan. Erni. Nah, ya kan, sebagai para karyawan yang ada di 5 hari itu sini. dihemat-hemat betul. Betul banget. Itu kayak ini sih waktu Mbak Enik ini ngechat Mbak Era yuk ikut juragan ngaji. Aku dari awal udah pengen sih gitu kan. Cuman ini cuti ini cuman slotnya tinggal sekian. Terus maksudnya bukan tinggal sekiannya sih, lebih kalau diambil secara beruntun itu kan biasanya agak susah ya. Kalau nggak yang kayak urgent gitu, walaupun sebenarnya secara ini sih hak kita sebagai karyawan gitu. Cuman waktu itu kayak udah ini diizinin apa enggak gitu. Terus waktu hitung-hitungan sisa cuti, nanti takutnya kalau juga dibuat untuk kegiatan yang udah di planning untuk kegiatan cuti, cuman berdoa aja ya Allah kalau emang ini jadi hadiah terbaik di bulan Agustus ya seperti itu. Semoga dimudahkan, dilancarkan segala sesuatunya. Bismillah nawaitu lillahi ta'ala. Cuman gitu doang sih. Habis itu terus ngisi form dulu, akhirnya ngisi form dulu, terlepas jadi nggak jadi tuh. Yang penting ngisi form dulu, habis itu terus ke manajer izin, itu izinnya di awal Agustus ya, di awal Agustus minggu pertama itu. Terus aku bilang mau izin 5 hari di tanggal sekian sampai tanggal sekian, tapi bisa jadi nggak jadi izin juga karena masih kemungkinan lolos apa enggak, aku bilang gitu. Akhirnya dari manajer nggak apa-apa, silahkan izin gitu, nggak ada kegiatan yang urgent intinya gitu. Oke, karena saya benar-benar nggak akan bawa laptop, bahkan nggak akan respon kalau dicolek, intinya seperti itu. Nggak ada slow respon dalam cuti lah. Habis itu terus langsung akhirnya diizinin. Terus pas hari pertama itu, di hari Senin, tahu-tahu ada chat tuh dari manajer. Ternyata dihapus. Masya Allah, biasanya nggak tahu, nggak pernah itu. Kalau aku cuti itu di chat, ya udah di chat aja tetap, walaupun nanti aku bacanya gak telat gitu ya. Itu sama manajerku dihapus, itu sepanjang sejarah itu baru pertama kali. Maksudnya dihapus gimana, Mbak? Apanya dihapus? Tanya dihapus, dia manajerku itu chat pribadi ke aku. Kan aku udah pasang foto profilnya itu kan cuti dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan. Nah, terus chatnya itu sama manajer aku itu dihapus. Jadi dilempar ke grup, di grup kerjaan besar gitu, dikasih ke temanku lah intinya. Nah, padahal biasanya tuh kalau aku cuti-cuti yang biasa, memang aku bilang sih cutinya, Mbak aku cutinya mau healing rohaniyah gitu, aku bilang gitu sih. Jadinya mohon maaf nih kalau nggak bisa merespon gitu, tapi itu langsung dihapus gitu, langsung kayak dari situ ya Allah, memang kalau niatnya dari awal ini udah kayak pengen dia setujunya tadi lillahi ta'ala itu kayak ya udah sama Allah dimudahkan aja jalannya gitu. Terus sebelumnya kan ikut nonton Abi itu kan cuma lewat YouTube ya, apalagi kalau pas acara sholawatan maulidan gitu, itu Abi nangisnya kayak gitu, nonton ikut nangis. Tapi pas pertama kali ketemu Abi malah ya itu tadi yang dibilang Mas Faisal ya, senyumnya Abi itu kayak adem gitu. Jadi kayak sebenarnya pengen nangis kayak waktu nonton di YouTube gitu, tapi pas ketemu Abi malah kayak kalau aku merasakan itu malah kayak lebih terserap senyumnya, jadi aku malah ikut senyum kayak gitu. Mau minta doa aja udah nggak bisa, kayak udahlah, udah ketemu bisa salim gitu, udah kayak Masya Allah ya Allah, udah pengen semoga bisa gandolan lah nanti suatu saat kalau di akhirat. Ini ini saya dulu pernah ikut mondok di tempatnya Abi, ya Allah. Paling gitu mentok-mentok kan ya. Tuh, terus kan pernah itu dari ceritanya anak-anak yang udah pernah ikut juragan nyantri, kalau pengen apa itu batin di sana itu tahu-tahu keturutan loh gitu. Terus kan waktu itu aku cuman batin pengen ikan bandeng ya. Ini kalau aku cerita ibuku pasti, karena sebelum berangkat tuh aku pengen ikan bandeng cuman belum kesampaian beli gitu kan.
Nah, itu waktu terus makan hari pertama itu hari pertama agak sorean mungkin. Itu menunya ikan bandeng, Masya Allah. Itu malah kayak cuman batin batin ya Allah gitu. Ini belum di Mekah ya, belum di Madinah gitu ya. Tempatnya Rasulullah gitu. Jadi kayak Masya Allah. Terus ya itu kalau kata Abi, yang paling aku ingat dari waktu taklimnya Abi itu kayak beliau bilang kalau kita ingin ingat sama Allah itu selalu ingatlah sholat, tapi kalau kita ingin ingat sama Rasulullah selalu ingat untuk bersolawat gitu kan kata Abi. Terus sama ya itu tadi sepinter-pinternya orang itu kalau mencari ketenangan itu ya dengan berzikir. Udah nggak ada yang lain sebenarnya, bukan healing yang kesana kemari sebenarnya, tapi ada di zikir itu tadi. Itu ya lebih dari itu tadi si Abi benar-benar waktu sowan ke dalamnya gitu kayak Masya Allah ya memang benar-benar memuliakan tamu itu jadi yang kalau kan selama ini masih kayak cuman cerita dari Mas J kan waktu datang ke sana itu kayak Masya Allah gitu kayak oh ini yang dirasain Mas J gitu ya jadi kayak memang ini sih kalau kata Abi itu ya nolong orang itu kan nolong-nolong aja gitu. Mungkin kalau yang teman-teman yang lainnya mungkin 4 quotes dari Abi itu di pegangan itu emang ya hidup itu udah tenang aja nanti. Dari aku itu sih mendapatkan keajaiban-keajaiban batiniah yang itu kan secara sanad itu kan udah jelas gitu loh. Jadi memang maksudnya Masya Allah gitu loh. Tapi itu kan masih di Indonesia maksudnya gimana kalau berkesempatan bisa umroh bareng Abi ke Mekah kan ke Madinah gitu kayak. Nah terakhir aku waktu pulang akhirnya yang keluar terakhir Salim sama Abi akhirnya yang keluar sebelumnya kan ada juga salim ke Abi. Cuman aku nggak bilang apa-apa, cuman salim aja waktu ditanya Abi cuman namanya siapa dari mana itu langsung jawab. Tapi waktu yang terakhir itu kayak lepas aja bilangnya Abi sehat-sehat selalu semoga doakan semoga usianya berkah gitu kan. Maksudnya itu sampai kelupaan maksudnya itu bukan doain Abi usianya berkah kalau Abi mau usianya insya Allah berkatus maksudnya aku gitu ya sampai grogi gitu kan. Cuma yang terakhir dia bilang doanya ya Abi semoga suatu saat bisa ikut umroh Abi bilang gitu. Yang terakhir semoga kita yang hadir di sini juga bisa kesempatan ketemu Abi ya Mbak ya. Gitu sih Mas Sugeng, insya Allah kalau ada batch juragan nyantri bisa tuh dicoba-coba. Jadi jangan khawatir Mas kalau emang udah kita ini Bismillah cuti 7 hari pun nanti sama Allah dimudahin gampang mah. Dunia sama Allah apa-apa Mbak ya? Couple gitu. Iya kalau couple bisa, ada kok kemarin beberapa. Tapi tidurnya bisa Mas. Ya iyalah. Astagfirullahaladzim. Mas Faisal langsung menegaskan. Mas Faisal. Emang luar biasa sih. Kalau aku dari Mas Meldi yang itu hasil IGAM itu, kalau santri-santrinya Abi itu kalau misal punya pikiran gitu ya, lagi punya masalah, itu mereka kayak datang lah. Dan di kajiannya Abi kan emang nggak buka pertanyaannya, nggak buka sesi pertanyaan. Dan itu memang nggak buka sesi pertanyaan pun pertanyaan yang ada di batinnya santri-santrinya itu kejawab sendiri di konten kajiannya Abi gitu. Mas Meldi cerita gitu. Dia lagi punya pikiran, lagi punya problem gitu. Datang ke kajiannya Abi, nggak nanya, tapi konten kajiannya Abi itu ngejawab masalahnya dia. Gitu. Insya Allah. Oke Mas, terakhir begini nih. Informasi tentang juragan nyantri ini dapat di mana ya? Di Instagramnya itu Juragan Ngaji. Ada sendiri Instagramnya Juragan Nyantri ya. Siap. Oke, baik teman-teman, ini tak terasa ya sudah 1 jam. Emang kalau ngobrol-ngobrol ini nggak terasa, jadi pengen. Ono masih ini. Ya,
Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada mungkin kita ini ya. Makasih Mbak Erni. Ini ada IG-nya Juragan Ngaji. Oh ya tadi ada Mbak Erni. Sanadnya jelas. Mas Divan, apa kabar nih sama panitia nih kayaknya. Salam buat teman-teman. Halo, teman-teman yang rajin top light. Oke. Untuk pertemuan 2 minggu yang akan datang, saya bisa nggak ya, Mas Faisal tunjuk dong 2 orang teman kita yang belum. Kita tolong. Oh 2 Mas. 2 ya? dong. Ya harusnya 2 biar kemarin kan karena Mas Faisal sama Mbak Erni nih. Oh, nggak jadi 2 deh. Siapa Mas? Siapa ya? Seingatnya atau mungkin di sini ada yang belum? Boleh. Gini wis. Ini 2 orang sing aku pertama ketemu pas Ikem lah. Ya, siapa? Yang pertama Mas Divan sama Mas Ilham. Oke, Mas Divan sama Mas Ilham 2 minggu yang akan datang ya. Siap ya. Pengen denger nih cerita-cerita jadi volunteer juga nih sama Mas Ilham ini, pengalamannya apa ya? Kayaknya luar biasa sekali ya. Kesiapan jadi resign ini, aduh. Saya kalau denger-denger ceritanya selalu deg-degan juga. Luar biasa. Nanti kami tunggu ya Mas Ilham ya sharingnya ya sama Mas Divan 2 minggu yang akan datang. Kira-kira tanggal berapa ini Mas? Siap Mas, insya Allah. Hari Sabtu aja, Mas. Sabtu ya, siap kayak gini ya, Sabtu ya. Untuk next, Mas Faisal bisa jadi ini host. Jadi host, insya Allah lah. Ya. Lihat. Ya itu semuanya kesempatan. ada kesempatan ini ngobrol, kesempatan jadi ini host ya, biar terasa juga komunikasinya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kalau tidak ada yang lagi yang mau disampaikan, Mbak Dian, makasih pongpongnya udah sampai nih, enak banget. Kemasannya juga keren. Wah, mau dikirimin, parah. Ayo yang lain silakan dipesan langsung ke Mbak Dian. Yang punya produk mau ditampilkan di saya, silahkan dikirim ke saya. Oke. Oh iya. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Kita akhiri pertemuan malam ini yang sangat luar biasa. Tidak lupa kita juga mengharap teman-teman juga mendoakan untuk nenek dari Mbak Dian yang hari ini telah sampai di usianya. Semoga husnul khotimah dan diterima amal kebaikannya. Dan teman-teman yang masih beraktivitas, semoga dilancarkan aktivitasnya dan bernilai pahala dan kebaikan buat kita semua. Salam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto dulu. Oh iya, kita foto dulu. Aduh, lupa. Open cam dong, open cam. Masya Allah, aku lupa ini. Ayo open cam semua. Ayo ikutan. Hitung ya. Belum. Kang Gazan ya itu. Cakil ya. 1, 2, 3. Dah. Udah Mas Geng. Ya Mas aku ngitung tadi nggak itu. Ya Pak Mas Mas. Divan itu Kang Gazan kah? Iya Kang Gazan. Ya Allah, salam ke Kang Gazan ya. Ini loh ngomong sendiri. Waalaikumsalam. Mbak Dian. Dian kan? Oh iya, halo Mbak Dian. Nggih. Sehat-sehat ya semuanya. Senang banget Mbak Dian. Sehat-sehat teman-teman. Tadi udah di screenshot. Udah ya. Mas Sugeng itu close mic-nya.
Oh iya, Aku oke. ngomong ke mic-nya lagi. Gimana Mas Divan? Aman, aman. Aman ya, siap. Aman ya. Mas, ya. Oke. Saya tutup Siap. ya, kalau gitu ya. Siap mulaikan sampai tengah malam Siap-siap nanti. mulaikan ya. Sampai subuh. Tak doakan ada yang loncat lagi nanti. Jangan lah. Biar cepat selesai. Ini campnya berapa banyak Mas pesertanya Mas Divan? Sekarang 41. Masya Allah 41 ya, sampai malam, sampai subuh itu kayaknya. 28 aja lama. Iya makanya. Siap-siap aja. Oke ya, kita tutup. Iya. Semua. Thank you Mas, teman-teman. Assalamualaikum. Makasih semuanya.